Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul yaitu pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental mahasiswa di Kota Surabaya oleh saya sendiri, yaitu Dimas Wadikam dengan NIM 090403210057. Di sini saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, dan yang ketiga ada metode penelitian. Selanjutnya, yang pertama pendahuluan. Untuk latar belakang sendiri, di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi berkembang sangat pesat. Pesatnya perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat membawa perubahan yang pesat pula akan kebutuhan teknologinya. Di sini teknologi digital menjadi pilihan utamanya dalam Januari tahun 2019. Perkembangan ini menjadi bukti bahwa dunia ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang dan berinovasi. Perkembangan tersebut bertujuan untuk memudahkan manusia dalam mengatasi permasalahan di berbagai aspek kehidupan. Selain itu, perkembangan ini telah mengubah paradigma mengenai pencarian dan perolehan informasi yang tidak hanya terbatas pada surat kabar, informasi audiovisual, dan elektronik, melainkan juga pada sumber lainnya. Salah satunya yaitu melalui internet. Internet merupakan produk teknologi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebagai produk teknologi, maka internet dapat memunculkan jenis interaksi sosial baru yang berbeda dengan interaksi sosial sebelumnya dalam UC tahun 2016. Salah satu interaksi sosial tersebut yaitu dengan memanfaatkan sebuah alat telepon cerdas, yaitu smartphone. Kebutuhan akan smartphone sudah menjadi gaya hidup yang dianggap penting di era globalisasi saat ini. Dengan smartphone, pilihan komunikasi menjadi lebih beragam, mulai dari SMS, MMS, chatting, email, browsing, serta fasilitas sosial media. Dengan hadirnya media sosial ini, memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi dengan orang lain baik secara personal maupun kelompok tanpa kita bertemu secara langsung. Dalam penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 97% mahasiswa mengaku sebagai pengguna aktif media sosial dalam Sabuta tahun 2019. Namun, dalam penggunanya, media sosial tentu membawa dampak positif dan negatif bagi mahasiswa. Dampak positif yang dibawa yaitu membuat komunikasi antar mahasiswa menjadi lebih mudah dan cepat. Namun, dampak negatifnya yaitu apabila seseorang menghabiskan waktu yang cukup banyak dalam bermain, maka hal tersebut akan berpengaruh buruk terhadap mental seseorang. Kesehatan mental merupakan hal yang cukup utama yang harus diperhatikan selayaknya kesehatan fisik, karena hubungan antara keduanya sangat erat dan sangat berkesinambungan. Dalam NIMC tahun 2020, kondisi kesehatan mental mahasiswa di Indonesia saat ini memerlukan perhatian bersama dari para pakar dan pemegang kebijakan. Hal ini disebabkan karena beberapa hasil penelitian menemukan adanya permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan mental mahasiswa dalam Deliviana tahun 2021. Selain lainnya juga menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki masalah yang berhubungan dengan kecemasan dan depresi dalam jauh tahun 2017. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap mahasiswa yang kuliah di Kota Surabaya dengan judul pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental mahasiswa di Kota Surabaya. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yaitu berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental mahasiswa di Kota Surabaya. Untuk tujuan penelitiannya, yaitu untuk mengetahui apakah penggunaan media sosial berpengaruh terhadap kesehatan mental mahasiswa di Kota Surabaya. Untuk manfaat penelitian, secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan serta bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian, khususnya mengenai gambaran pengetahuan tentang penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental mahasiswa, dan dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Secara praktis, bagi penulis untuk mengetahui sejauh mana pengaruh media sosial dalam mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa. Bagi mahasiswa, untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa yang telah menggunakan media sosial serta menjadi pertimbangan mahasiswa untuk segera mengambil tindakan yang tepat dalam kesehatan mental. Selanjutnya, bab kajian pustaka. Yang pertama, pengertian media sosial. Van Dijk menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium atau fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial dalam Nasrullah tahun 2016. Michael dan Young mengartikan kata media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi di antara individu to be share, one to be one, dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu.
dalam Nasrullah tahun 2016. Pada intinya, dengan sosial media dapat dilakukan berbagai aktivitas dua arah dalam berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan, visual maupun audio visual. Sosial media diawali dari tiga hal, yaitu sharing, collaboration, dan connecting, dalam bentuk ADI tahun 2011. Selanjutnya, karakteristik media sosial. Menurut Nasrullah tahun 2015, media sosial memiliki karakter khusus, yaitu yang pertama, jaringan. Jaringan adalah infrastruktur yang menghubungkan antara komputer dengan perangkat keras lainnya. Koneksi ini diperlukan karena komunikasi bisa terjadi jika antar komponen terhubung, termasuk di dalamnya permintaan data. Kemudian yang kedua ada informasi. Informasi menjadi entitas penting di media sosial karena pengguna media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi. Dan yang ketiga, arsip. Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun. Kemudian yang keempat, yang keempat yaitu interaksi. Media sosial membentuk jaringan antar pengguna yang tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut, tetapi harus dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut. Yang kelima yaitu simulasi sosial. Media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya masyarakat di dunia virtual. Media sosial memiliki keunikan dan pola dalam banyak kasus berbeda dan tidak dijumpai dalam tatanan masyarakat yang real. Dan yang keenam, konten oleh pengguna. Di media sosial, konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. UGC merupakan relasi simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan kesempatan dan keleluasan pengguna untuk berpartisipasi. Hal ini berbeda dengan media lama atau tradisional, di mana halayaknya sebatas menjadi objek atau sasaran yang pasif dalam distribusi pesan. Dampak pengguna media sosial. Dalam penggunaan media sosial tentu terdapat pengaruh dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Berikut dalam Amedi tahun 2015. Dampak positifnya yaitu yang pertama, memudahkan seseorang untuk membentuk sebuah komunitas dan dapat mengekspresikan secara bersama melalui media sosial. Yang kedua, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, perusahaan-perusahaan memanfaatkan media sosial sebagai alat pemasaran dengan bentuk iklan yang sangat menarik. Kemudian yang ketiga, memudahkan pengguna media sosial tersebut untuk menyebarkan informasi dengan cepat dibandingkan dengan media lama. Dan yang keempat, media sosial mampu memberikan konten pengguna hanya dengan melalui aplikasi. Dan yang kelima, memudahkan pengguna media sosial untuk berinteraksi dengan teman atau keluarga tanpa menahan jarak. Dan yang terakhir, membantu pengguna untuk mencari informasi mengenai konten-konten yang disukai oleh pengguna lain. Untuk dampak positif, untuk dampak negatifnya, yaitu yang pertama, dapat menimbulkan kecemasan. Kecemasan yang dimaksud yaitu merupakan kecemasan yang dimulai dengan keinginan seseorang untuk mengekspresikan diri yang tidak realistis dan ingin membentuk kesempurnaan yang tidak mampu dilakukan oleh orang tersebut, sehingga menimbulkan kecemasan bagi pengguna. Untuk yang kedua yaitu depresi. Dalam penggunaan media sosial, dampak lainnya adalah depresi. Dampak ini dipicu oleh kegagalan dalam membentuk sebuah keintiman dengan lawan jenis. Pengguna lebih cenderung ingin menampilkan kesuksesan dibandingkan harus jujur dengan apa dirinya. Kemudian yang tiga, ada aktivitas kriminal. Seseorang yang tidak bertanggung jawab akan menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyembunyikan identitas mereka yang sebenarnya. Mereka menggunakan media sosial untuk melakukan berbagai aksi kejahatan seperti cyberbullying, perdagangan manusia, dan penipuan serta perdagangan obat-obat terlarang lainnya. Kemudian untuk pengertian kesehatan mental sendiri, kesehatan mental berasal dari terjemahan dari mental Hagen, kata lain mens atau mentis berarti jiwa atau nyawa, sukma, roh, dan semangat. Sedangkan Hagen berasal dari kata Yunani yang berarti ilmu yang membahas tentang kesehatan jiwa seseorang. Artinya, kesehatan mental merupakan ilmu yang membahas tentang kehidupan jiwa seseorang yang berpandangan bahwa seseorang menjadi agen yang paling sempurna dalam Semyon tahun 2006. Kalangan psikiater mengatakan bahwa kesehatan mental adalah terhindarnya individu dari simptom-simptom dan psikosis. Definisi ini menjelaskan bahwa orang yang bermental sehat adalah orang yang menguasai dan mengatasi segala faktor perasaan dalam hidupnya sehingga tidak menimbulkan gangguan jiwa, neurosis, dan psikosis. Simon dalam tahun 2006. Selanjutnya karakteristik kesehatan mental. Karakteristik mental yang sehat menurut Zakiat Raja ada sebagai berikut dalam Haryadi tahun 2019. Terhindar dari gangguan jiwa. Zakiat Raja mengungkapkan perbedaan antara gangguan jiwa atau penyakit jiwa itu psikos. Neuros masih mengetahui dan merasakan kesukarannya, sebaliknya yang kena psikos tidak. Neuros kepribadiannya tidak jauh dari realitas,
realitas dan masih hidup dengan alam kenyataan pada umumnya. Sedangkan yang kena psikos, kepribadiannya dari segala segi tanggapan, perasaan emosi, dan dorongan-dorongan sangat terganggu, tidak ada integritas, dan ia hidup jauh dari alam kenyataan. Kemudian penyelesaian diri merupakan proses untuk memperoleh memenuhi kebutuhan dan mengatasi stres, konflik, frustasi, serta masalah-masalah tertentu dengan cara tertentu. Seseorang dapat dikatakan memiliki penyesuaian diri yang normal apabila dia mampu memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalahnya secara wajar, tidak merugikan diri sendiri dan lingkungannya, serta sesuai dengan norma agama. Kemudian pemanfaatan potensi maksimal. Individu yang sehat adalah yang mampu memanfaatkan potensi yang dimilikinya dalam kegiatan-kegiatan yang positif dan konstruktif bagi pengembangan kualitas dirinya. Pemanfaatan itu seperti dalam kegiatan belajar, di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat, bekerja, berorganisasi, pengembangan hobi, dan berolahraga. Kemudian, yaitu yang terakhir, tercapainya kebahagiaan pribadi dan orang lain. Orang yang sehat mentalnya melakukan perilaku atau respon-responnya terhadap situasi dalam memenuhi kebutuhannya, memberikan dampak yang positif bagi dirinya dan orang lain. Segala aktivitasnya ditujukan untuk mencapai kebahagiaan pribadi dan kebahagiaan bersama. Selanjutnya bab ketiga yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu ditinjau dari permasalahan yang ada. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah suatu penelitian yang harusnya disajikan dalam bentuk deskripsi dengan menggunakan angka-angka. Pendekatan ini dipilih karena penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis kegiatan penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, terstruktur sejak awal, mulai dari pembuatan desain, penelitian, baik itu tentang tujuan penelitian, objek penelitian, sampel data, sumber data, maupun metodologinya. Variabel penelitian terukur dengan berbagai bentuk skala pengukuran, yaitu skala normal, ordinal, interval, maupun rasio dalam tahun 2009. Kemudian untuk tempat dan lokasinya, penelitian dilakukan pada tanggal 15 Mei 2003 sampai 5 Juni tahun 2023 di kampus yang berlokasi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Untuk populasi dan sampel, populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang kuliah di Kota Surabaya. Untuk metode pengambilannya adalah simple random sampling. Metode ini dipilih untuk memudahkan pelaksanaan riset dan dengan alasan pengambilan datanya dilakukan secara acak dan setiap entitas mempunyai peluang dan status yang sama di dalam penelitiannya. Kemudian untuk instrumen dan teknik pengumpulan data, instrumen yang digunakan dalam bukan penelitian adalah kuesioner. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menyebarkan kuesioner secara online, ya berisi pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga dapat diolah datanya dan dianalisis. Penelitian ini variabel akan diukur dengan menggunakan skala Likert 4 poin di setiap pertanyaan, yaitu sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Skor tersebut akan menunjukkan jawaban dari intensitas dari paling rendah sampai paling tinggi. Kemudian untuk teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji validasi, dan uji reliabilitas dengan menggunakan program SPSS. Analisis statistik deskriptif akan digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik responden. Untuk statistik interferensial akan digunakan uji regresi sederhana dengan persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX. Kemudian untuk daftar pusakanya, saya mengambil dari beberapa jurnal dan buku yang ada di sini. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.